Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehkah? Kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Karanganyar. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan kali ini dengan menelaah struktur dan unsur kebahasaan pada cerita pendek. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada hari ini, setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan bisa menganalisis struktur pada teks cerita pendek. Yang kedua, setelah pembelajaran ini juga kalian diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri kebahasaan pada teks cerita pendek, ya. Baik. Kita mulai dari struktur cerita pendek. Nah, struktur atau bagian cerita pendek itu ada 5 bagian, yaitu ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ya, baik, kita bahas satu persatu sekarang. Bagian orientasi. Nah, orientasi ini adalah bagian cerita pendek yang menunjukkan pengenalan. Nah, pengenalan itu baik mengenai nama tokoh, karakter, latar, kemudian sedikit cuplikan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Ya, baik. Contohnya, zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Kemudian mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya seorang pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Hingga suatu hari sang ibu sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya sangat berduka. Nah, itu bagian orientasi, perkenalan. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Ya, komplikasi ini adalah puncak konflik, yaitu bagian cerita yang menceritakan, yang mengisahkan puncak masalah dialami oleh tokoh. Dan tokohnya tokoh utama itu tadi. Masalah itu biasanya hal yang tidak dikehendaki oleh tokoh utama tadi. Bagian ini merupakan bagian yang paling menegangkan dan rasa penasaran pembaca tentang cara sang tokoh dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Nah, itu ya. Contohnya di sini lumayan panjang, nanti biasanya dalam komplikasi itu mengisahkan apa yang dialami oleh tokoh itu mulai bermasalah gitu. Nah, pada saat setelah ibunya Bawang Putih itu meninggal, kemudian ayahnya menikah kembali dengan seorang wanita. Tapi ternyata wanita ini jahat, punya anak satu namanya Bawang Merah. Itu jahat mereka. Nah, suatu ketika Bawang Putih disuruh untuk mencuci baju di sungai. Ternyata baju kesayangan ibu tiri dan adik tirinya tadi, Bawang Merah tadi, hanyut. Kemudian Bawang Putih mencari sampai ketemu dengan seorang nenek. Oleh nenek itu Bawang Putih akan diberitahu bajunya yang hanyut tadi apabila dia mau tinggal bersama nenek itu, menemani nenek itu selama 1 minggu. Nah, kemudian ikutlah Bawang Putih ke sana, tinggal 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu ternyata Bawang Putih waktu pulang itu dia diberi sebuah labu. Dibawa pulang, kemudian sampai di rumah dibuka, ternyata isinya emas permata. Nah, melihat semua itu Bawang Merah bersama ibu tirinya itu merasa iri, ingin mendapatkan hal yang sama dengan Bawang Putih. Akhirnya Bawang Merah pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bawang Putih. Kemudian dia bertemu dengan nenek, kemudian oleh nenek disuruh tinggal bersama nenek selama 1 minggu. Nah, setelah itu dia setelah 1 minggu dia pamit pulang, minta oleh-oleh kepada nenek, minta hadiah. Diberilah si Bawang Merah oleh nenek itu juga sebuah labu. Nah, kemudian labu itu dibawa pulang oleh Bawang Merah. Itu bagian komplikasi. Kemudian lanjut pada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah bagian cerpen yang berisi struktur dan konflik-konflik yang terjadi dalam cerita dan mengarah pada titik klimaks atau puncak permasalahannya sudah mulai menemukan penyelesaian, begitu ya. Sudah hampir ke penyelesaian. Contohnya, sesampai di rumah Bawang Merah dan ibunya membuka labu itu. Khawatir Bawang Putih meminta bagian, Bawang Merah dan ibunya mengusir Bawang Putih ke sungai. Karena tidak sabar, Bawang Merah dan ibunya segera membuka labu tersebut. Bukan emas yang dia dapatkan dari labu itu, ternyata yang keluar dari labu itu adalah binatang-binatang yang berbisa. Akhirnya binatang-binatang itu menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga tewas. Itu bagian evaluasi. Jadi tokoh antagonisnya sudah mulai mendapatkan balasan, gitu ya.
Selanjutnya bagian resolusi. Ini adalah bagian tahapan cerita yang terakhir dan berisi ketegangan mulai menurun menuju penyelesaian cerita. Ya, setelah pulang dari sungai, Bawang Putih mendapati ibunya dan saudarinya diserang binatang tak berbisa sampai meninggal akibat keserakahan dan kejahatannya. Nah, setelah peristiwa itu, Bawang Putih hidup dengan tenang, menikah dengan seorang laki-laki yang menyayanginya, hidup bahagia bersama anak-anaknya. Kemudian bagian koda. Koda ini adalah bagian cerita yang menunjukkan pelajaran atau hikmah yang bisa diambil atau amanat dari sebuah cerita itu. Tuh. Contohnya, Bawang Putih yakin bahwa segala perbuatan baik maupun jahat pasti ada balasannya, baik cepat maupun lambat. Bagian koda. Baik, itu adalah 5 unsur struktur yang ada pada cerpen, gitu ya. Sekarang kita lanjut pada pembahasan unsur kebahasaan cerita pendek. Unsur kebahasaan pada cerita pendek ada kata sifat, kata keterangan, kalimat langsung tak langsung, gaya bahasa bersifat konotasi, penggunaan bahasa tidak baku, dan menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, ataupun perulangan. Oke, kita bahas satu persatu. Kata sifat. Kata sifat itu kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, maupun tempat dan waktu-waktu. Misalnya yang ada waktu gitu. Contoh di situ sudah ada dia anak pendiam, tetapi dia bukan anak nakal. Nah, itu pendiam, nakal itu kata sifat. Yang paling bawah, ruang kelas tertata dengan rapi. Nah, itu kata sifat ya. Lanjut, kata keterangan, yaitu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya di pagi hari yang cerah, saat suasana kacau, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan sebagainya. Kemudian kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalimat langsung itu kalimat yang merupakan sebuah kalimat kutipan yang dilontarkan oleh pembicara secara langsung tanpa diubah. Jadi persis seperti yang diucapkan oleh si pembicara tadi. Contoh, Joni berkata, apa kata Joni? Nah, ini dikutip langsung, dikutip secara lengkap. Aku ingin menjadi pilot suatu saat nanti. Nah, itu namanya kalimat langsung. Nah, kalian perhatikan di situ cara penulisannya juga, gitu ya. Dan kalimat tidak langsung itu kalimatnya merupakan kalimat yang berisikan pernyataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, itu. Dari kalimat langsung tadi bisa kita buat kalimat tidak langsungnya. Joni mengatakan bahwa suatu saat nanti dia ingin menjadi pilot. Nah, jadi dari kalimat langsung tadi diubah menjadi kalimat tak langsung menjadi seperti itu, menjadi sebuah kalimat berita. Ya, yang menyatakan bahwa Doni ingin menjadi pilot suatu saat nanti, ya. Baik, lanjut pada gaya bahasa bersifat konotasi. Nah, maksudnya apa? Yaitu kalimat yang mengandung makna yang bukan sebenarnya, yaitu mengandung kiasan. Nah, contohnya Aisyah merupakan anak emas. Lah, kata anak emas di situ bukan kok anak yang terbuat dari emas, tapi anak yang paling disayang dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian lihat, kalian pelajari di PPT ini yang Bu Yayu share juga, ya. Kemudian bahasa tidak baku. Karena cerita pendek itu mengisahkan kehidupan sehari-hari, jadi bahasa yang digunakan dalam cerita pendek itu menggunakan bahasa yang tidak baku, yaitu bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Kan bahasa percakapan, bahasa sehari-hari, ya. Nah, contohnya di situ ada kemarin, yang baku apa? Kemarin. Lihat, bakunya melihat. Nyumbang, bakunya menyumbang. Masjid, bakunya masjid, ya. Baik, itu kata baku. Sekarang gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Nah, contoh majas atau gaya bahasa perbandingan, contohnya ada metafora personifikasi. Contoh personifikasi itu menggambarkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia, bisa melakukan sesuatu seperti makhluk hidup seperti manusia. Saat angin menyapaku. Nah, angin itu benda mati. Kok menyapaku seperti orang saja. Nah, itu personifikasi. Kemudian contoh majas pertentangan yaitu hiperbola, itu litotes, ironi. Nah, itu. Contoh yang hiperbola yang melebih-lebihkan. Hatiku hancur, terkoyak, darahku mendidih, dan dadaku sesak serasa saat aku tahu hal itu. Meskipun hatinya itu kecewa, tapi kan tidak mungkin hati kok hancur. Itu namanya berlebihan. Itu hiperbola. Kemudian contoh majas pertautan yaitu contohnya metonemia, alusio, sinekdok. Nah, ini di sini
metonimia. Itu menggunakan merek. Biasanya menggunakan merek. Ya, contoh, ia naik Honda naik saat ke kantor. Ia naik Honda saat ke kantor. Honda. Nah, itu ya. Ayah membaca Suara Rakyat. Nah, misalnya itu. Ayah membaca Solo Pos. Jadi tidak disebutkan koran, itu tidak, tapi langsung nama mereknya, itu ya. Kemudian terakhir contoh majas perulangan adalah majas asonansi. Nah, di sini gaya bahasanya repetisi atau pengulangannya berwujud perulangan vokal yang sama. Nah, contohnya muka, muda, mudah, muram. Nah, itu mu sama kan? Perulangan yang sama. Nah, itu. Baik, itu gaya bahasa yang ada. Itu adalah unsur kebahasaan dan struktur yang ada pada cerpen. Baik, gitu ya. Baik, semoga tambah jelas apa yang disampaikan. Apabila belum jelas bisa diulang-ulang lagi videonya. Nanti PPT-nya juga akan saya sampaikan. Nanti bisa dibaca, itu ya. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.